Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Dwi. Ibu Dwi di sini akan mengajarkan tentang matematika kelas 8 ya, semester 1. Kita masuk ke bab 1 yaitu tentang pola bilangan. Nah, di sini kita fokuskan ke barisan dan deret geometri. Kompetensi dasar kita masih ke 3.1 dan 4.1 ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menentukan nilai suku ke N dan jumlah suku pertama, barisan dan deret bilangan geometri. Oke, kita masuk ke barisan dan deret geometri. Nah, di sini kita masuk ke barisan geometri ya, atau yang biasa kita simbolkan dengan UN. Kalian masih ingat nggak apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang perbandingan setiap dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Perbandingan yang selalu tetap atau sama dinamakan dengan rasio atau yang biasa kita singkat dengan R kecil ya. Bedakan dia dengan barisan aritmatika. Kalau dia barisan aritmatika kemarin, dia menggunakan selisih atau beda ya, dan disimbolkan dengan B kecil. Ya, kalau dia barisan geometri, dia menggunakan apa tadi? Oke, dia menggunakan perbandingan ya, atau yang biasa dinamakan dengan rasio atau R kecil. Perhatikan ke contoh ya, disajikan barisan 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya ya. Jika kita perhatikan bahwa suku kedua ini ya merupakan dua kalinya dari suku pertama. Begitu juga untuk suku ketiga. Suku ketiga ini juga merupakan dua kalinya dari suku kedua ya. Begitu juga untuk suku keempat. Suku keempat ini merupakan dua kalinya dari suku ketiga dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barisan tersebut merupakan barisan bilangan geometri ya. Kenapa dikatakan dengan barisan geometri? Karena dengan aturan perkalian bilangan yang sama-sama semua dikalikan dengan 2. Kemudian dengan rasionya berapa? Dengan rasionya yaitu 2. Ke rumus barisan geometri. Nah, di sini jika diketahui barisan geometrinya adalah U1, U2, U3 sampai dengan UN, untuk rumus suku ke N-nya seperti apa? Silakan diperhatikan ya. Di sini untuk rumus suku ke N-nya kita sajikan dulu ya ke dalam barisan bilangan ya. Di sini adalah U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN ya. Untuk mendapatkan rumus suku ke N-nya seperti apa? Kita akan mencarinya dari U1, U2, U3 dan U4. Oke, silahkan diperhatikan ya. Untuk suku pertama di sini ya, sama seperti di barisan aritmatika kemarin ya. Suku pertama di sini yang biasa kita sebut dengan apa kemarin? Oke, dengan A ya. Jadi di sini untuk suku pertama kita simbolkan dengan A ya. Oke, kemudian untuk suku kedua, ada nggak yang tahu? Untuk rumus suku kedua ini seperti apa? Sehingga nanti kita akan mendapatkan rumus suku ke N-nya. Ayo, ada yang tahu? Karena tadi sudah Ibu berikan contoh untuk yang barisan geometri yang tadi ya. Yang 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 2 sama dengan 2, 12 dan seterusnya. Oke, jadi
Ada yang tahu untuk suku keduanya seperti apa? Oke, untuk suku keduanya di sini adalah A ini dikalikan dengan R ya. R itu adalah rasionya ya. Jadi untuk suku kedua di sini adalah A dikalikan dengan R. Begitu juga untuk suku yang ketiga. Suku yang ketiga. Jadi gimana untuk rumus suku yang ketiganya? Oke, untuk rumus suku yang ketiganya ya, yaitu AR pangkat 2. Kenapa dia R-nya pangkat 2? Karena dia di sini rasionya ada 2 ya. 2 kali ya dari sini, kemudian dia di sini lagi ya, sehingga kemudian disimbolkan adalah AR pangkat 2. Kemudian begitu juga untuk suku keempatnya ya, menjadi AR pangkat 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus suku ke N-nya adalah A R pangkat N min 1 ya. Jadi N-nya ini tergantung dari sini ya. Kalau di sini N-nya adalah 4, berarti 4 dikurang 1, maka R-nya pangkat 3. Dengan keterangan A-nya itu adalah suku pertama, R-nya itu adalah apa? Rasio. Nah, atau untuk mencari rasio ini rumusnya seperti apa? Untuk mencari rasio rumusnya adalah U kedua dibagikan dengan U pertama, atau bisa juga dengan U3 dibagikan dengan U2, atau bisa juga U4 dibagikan dengan U3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus suku ke N barisan geometrinya adalah UN sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Deret geometri atau yang biasa disingkat dengan SN. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu deret? Ya, deret itu adalah penjumlahan ya. Jadi, untuk deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku barisan geometri. Jika diketahui U1, U2, U3 sampai dengan UN membentuk barisan geometri, maka bentuk penjumlahannya seperti apa? Oke, bentuk penjumlahannya dia seperti ini. Ya, U1 ditambahkan U2 ditambahkan U3 sampai dengan ditambahkan dengan UN. Nah, untuk penjumlahan seperti ini dia dinamakan dengan deret geometri. Rumus deret geometri. Rumus deret geometri di sini ada 2 ya. Yang pertama adalah SN sama dengan A dikalikan dengan dalam kurung R pangkat N dikurangkan dengan 1, kemudian dibagi dengan R dikurangkan dengan 1 ya. Jadi untuk menggunakan rumus ini ada syaratnya. Syaratnya yaitu R-nya harus lebih besar daripada 1. Itu artinya adalah R-nya harus lebih besar daripada 1 ya. Lebih besar daripada 1 itu berapa? Yaitu 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke rumus yang kedua. Oke, rumus yang kedua adalah SN sama dengan A dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurangkan dengan R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangkan dengan R. Nah, untuk rumus yang kedua ini ada syaratnya juga. Syaratnya adalah R-nya harus lebih kecil daripada 1. Artinya adalah R-nya harus kurang dari 1. Berapa kalau dia kurang dari 1? Yaitu 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama ya. Oke, soalnya adalah tentukan suku ke-9 dari setiap barisan geometri berikut ini ya. Yang pertama adalah 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Kemudian B-nya adalah 3, min 6, 12, min 24 dan seterusnya. Oke, silakan kita jawab. Oke, kita jawab dulu yang pertama ya. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu barisan bilangannya. Kita tuliskan barisan bilangannya yaitu 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Oke, untuk menjawab soal yang A, oke,
Oke, kita lihat terlebih dahulu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah barisan geometrinya. Oke, sekarang kita mencari, ada nggak yang masih ingat rumus untuk barisan geometri? Ya, untuk rumus barisan geometri adalah UN sama dengan A R pangkat N min 1. Jadi, kalau sudah ada rumusnya seperti ini, tinggal kita cari A-nya itu berapa, R-nya itu berapa, dan N-nya itu berapa, ya. Oke, sekarang kita cari. Kita cari dulu yang pertama apanya? Oke, yang pertama kita cari dulu adalah A-nya. A itu apa? A itu adalah suku pertama. Ya, suku pertama. Suku pertama itu berapa? Oke, suku pertamanya yaitu 1. Setelah kita dapat suku pertama, kita lanjut mencari R-nya. Ya, mencari R-nya. R itu adalah rasio. Rasio ya. Jadi rasio itu silakan kita bandingkan suku kedua dibandingkan dengan U1 atau suku pertama, atau bisa juga kita pakai suku ketiga dibandingkan dengan suku kedua dan seterusnya ya. Nah, di sini Ibu memakai U kedua dibandingkan dengan U pertama. Jadi sama dengan adalah suku kedua itu adalah 3, kita bandingkan dengan suku pertama itu 1, sehingga didapat 3 dibagi 1 sama dengan 3 ya. Oke, setelah kita dapat R-nya, lanjut kita mencari apa? Kita mencari N-nya. Sudah ada nggak N-nya? Sudah ada ya. Dari mana? Dari soalnya. Lihat soalnya kembali, di sini adalah suku ke-9. Artinya adalah U9, berarti N-nya adalah 9. Oke, kalau sudah kita tuliskan rumusnya kembali. Setelah itu kita masukkan ya. Kita ganti semuanya dengan yang kita sudah cari ya. Kemudian dia seperti ini. Ya, setelah itu kita hasilkan dia berapa. Oke, caranya selanjutnya adalah silakan kerjakan dulu yang 9 dikurangkan dengan 1. Berapa 9 dikurangkan dengan 1? Oke, 9 dikurangkan dengan 1 adalah 8 ya. Oke, langkah selanjutnya adalah silakan kerjakan yang mana terlebih dahulu? Oke, silakan kerjakan dulu yang perpangkatan. Ya, berapa 3 pangkat 8? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi 3 pangkat 8 itu adalah 3 kali 3 kali 3 sebanyak 8 kali. Sehingga 3 pangkat 8 berapa? Oke, 3 pangkat 8 adalah 6.561 ya. Setelah itu kita bisa kalikan dengan 1. Jadi hasilnya untuk suku ke-9 adalah 6.561. Oke. Kita sudah jawab yang A. Next kita lanjut ke yang B. Yang B cara menyelesaikannya juga sama seperti yang A ya. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu barisan bilangannya yaitu 3, min 6, 12, min 24 dan seterusnya. Langkah berikutnya kita ngapain? Ya, langkah berikutnya kita cari apanya? Kita cari A-nya dulu. A-nya berapa? A-nya yaitu 3. Oke, kemudian kita cari apa lagi? Kita cari rasionya ya. Rasionya silakan kalian cari, boleh memakai U2 dibagi U1 dan seterusnya ya. Di sini Ibu memakai U4 dibagikan dengan U3 sehingga U4-nya itu adalah min 24 dibagi dengan U3-nya adalah 12. Jadi hasilnya adalah min 2 ya. Oke, kemudian N-nya juga sudah ada. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Oke, kita ganti semuanya dengan yang sudah kita dapat. Oke, menjadi seperti ini. Oke, setelah itu kita kerjakan dulu yang mana? Kita kerjakan dulu yang pangkatnya ya. Silakan 9 kurang 1 berapa? Oke, 9 kurang 1 itu adalah 8. Oke, langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah silakan kita kerjakan yang min 2 dipangkatkan dengan 8. Berapa min 2 kita pangkatkan dengan 8? Oke, jadi min 2 dipangkatkan dengan 8 hasilnya adalah 256.
Oke, Bu, ini kenapa dia tidak bertanda negatif? Ya, tidak. Kenapa? Karena dia pangkatnya bilangan genap. Kalau dia bilangan genap, kemudian di sini bilangan pokoknya adalah negatif, hasilnya menjadi positif. Berbeda dia dengan pangkatnya bilangan ganjil. Kalau dia pangkatnya bilangan ganjil, kemudian di sini dia tandanya dia negatif, nanti hasilnya tetap negatif ya. Oke, kita next. Kemudian kita tinggal kalikan 3 dikalikan dengan 256. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 768. Gimana? Sampai di sini paham? Oke, pintar. Kita masuk ke contoh yang kedua ya. Silakan simak video berikut ini. Ya Pak, sekian dari presentasi saya cabang Bogor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izinnya boleh juga nih. Ya, Kepala Cabang Bogor. Saya Bandung Pak. Dia Bogor. Saya Betawi. Kamu nyucuk aja. Ya udah kamu Bandung. Jadi gini Pak, untuk memajukan perusahaan kita yang ada di Bandung, saya minjem uang dana sebesar 1 miliar Pak. 1 miliar? Uang sebesar itu buat apa? Buat ini Pak, apa namanya, perluasan iklan perusahaan kita Pak, biar makin terkenal Pak. Nanti saya kembalikan 1 bulan Pak. Oh ya udah, mana nomor rekening kamu? Barcode sini, saya transfer ya. Nih, sekian Pak. Nah. Bang. Nah. Jadi nanti hari pertama kamu cukup bayar Rp1 aja. Hah? Serius Pak? Iya, Rp1 aja. Tapi di hari selanjutnya berkelipatan, 2 kali lipat di hari selanjutnya. Iya. Iya udah Pak, boleh Pak. Udah, deal kan? Terima kasih Pak. Apa saya tutup? Dah, bubar. Bubar Pak. Iya, udah langsung bubar. Iya, Bubar. udah. Nah, sekarang kita lihat masalah yang tadi. Di situ, pengusaha muda mempresentasikan ke bosnya untuk mendapatkan pinjaman sebesar 1 miliar rupiah, ya. Kemudian, dia berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya dengan cara dicicil dan akan lunas selama 1 bulan. Kemudian, bos itu bersedia memberikan pinjaman dengan syarat harus dicicil setiap hari selama 1 bulan. Jadi, setiap hari harus dibayar hutangnya dengan aturan. Hari pertama membayar Rp1, hari kedua membayar Rp2, hari ketiga membayar Rp4, hari keempat membayar Rp8 dan seterusnya. Jadi, siapakah yang akan diuntungkan dalam transaksi ini? Mari kita hitung bersama. Kita akan menjawab di video yang tadi ya. Oke, di situ aturannya yaitu dia mencicil tiap hari selama 1 bulan, yaitu 30 hari dengan aturan hari pertamanya Rp1, hari keduanya dia harus membayar Rp2, hari ketiga Rp4, hari keempat Rp8 dan seterusnya. Artinya jika diurutkan menjadi 1, 2, 4, 8 ya. Jika diartikan bahwa suku kedua merupakan 2 kalinya dari suku pertama, suku ketiga merupakan 2 kalinya dari suku kedua, suku keempat juga merupakan 2 kalinya dari suku ketiga. Jadi, dengan aturan seperti itu merupakan deret geometri ya. Dengan rasio berapa? Ada nggak yang tahu? Ya, dengan rasio yaitu 2. Pintar. Nah, sehingga jadi kita memakai rumus SN ya. Oke, kita lihat dulu. Dia memakai rumus SN yang mana? Ya, karena di rumus SN tersebut ada 2, yaitu R-nya lebih besar daripada 1 dan R-nya lebih kecil daripada 1. Oke, kita lihat di rasionya. Rasionya di sini ya kita hasilkan yaitu adalah 2. Sehingga
dia memakai rumus R-nya lebih besar daripada 1. Sehingga rumusnya adalah Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurangkan dengan 1 kemudian dibagikan dengan R min 1. Kemudian silakan tinggal kita masukkan R-nya berapa, A-nya berapa, dan N-nya berapa. Ya. Oke, di sini S30. Kenapa N-nya 30? Karena yang dicari adalah selama 30 hari. Jadi N-nya kita ganti 30. Kemudian A-nya adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 1. Kemudian kita ganti R-nya dengan 2. N-nya dengan 30, kemudian dikurangkan dengan 1, dibagikan dengan 2, dikurangkan dengan 1. Oke, setelah itu, dari permasalahan yang ini, yang mana terlebih dahulu kita kerjakan? Ya, yang pertama terlebih dahulu yang kita kerjakan adalah yang pangkatnya. Silakan kita pangkatkan. Berapa 2 dipangkatkan dengan 30? Berarti artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 30 kah? 30 kali. Ya. Jadi hasilnya adalah berapa ini? Oke, 1.073.741.824 ya. Kemudian dikurangkan dengan 1, kemudian dibagi dengan 2 dikurangi 1 ya. Sehingga 1.073.741.824 rupiah dikurangkan dengan 1 yaitu berapa? Ya, 1.073.741.823 rupiah. Jadi, total yang harus dicicil selama 1 bulan atau selama 30 hari adalah 1.073.741.823 rupiah. Sampai di sini paham? Oke. Oke, terima kasih. Ini adalah slide terakhir ya. Kita ketemu di materi dan di video pembelajaran berikutnya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Jangan menyerah, oke? Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.